Selamat datang di Ladies Book Club dan hari ini kami mengundang Mbak Gigi sebagai founder dari Gigi Art Dance. Nah, tanpa berlama-lama kita kenalan langsung sama orangnya. Halo Mbak Gigi. Halo, halo. Akhirnya bisa berjumpa ya. Iya. Setelah sebelumnya kita udah ngobrol-ngobrol di Zoom waktu itu. Iya. Terus dan iya menarik obrolannya ya. Tidak Seru menyangka seseru itu. Nah, waktu itu kan Mbak Gigi sempat bilang bahwa menari itu seperti terapi gitu kan. Mungkin Mbak Gigi boleh cerita itu gimana prosesnya? Kesadaran kalau menari itu bisa sebagai terapi baru beberapa tahun terakhir ya. Karena kan sebelumnya itu kan aku nari kayak iya seru, udah gitu kayak bikin happy, itu yang paling simple gitu kan. Maksudnya bener-bener waktu aku nari ya aku suka banget, aku enjoy, aku merasa aku bisa menjadi diri aku sendiri, banyak kebebasan, terus juga bisa berekspresi, semua ide-ide bisa tersalurkan gitu. Tapi ternyata selama pandemi itu kayaknya kesadaran orang terhadap mental health tuh kayaknya langsung naik banget gitu kan. Ada awareness. Iya, awareness banget kayak no I'm not okay gitu kan. Jadi karena memang situasi yang berubah drastis dan juga kayak situasi yang tiba-tiba kita terkurung dan nggak bisa ngapa-ngapain gitu. Jadi tapi malah jadi memberikan waktu untuk kita lebih sadar aja kan terhadap diri, dan akhirnya banyak pembahasan tentang mental health, terapi, meditasi itu langsung keluar semua. Nah jadi karena itu benar juga ya, ternyata selama ini aku lakukan adalah sebuah aksi terapi gitu. Ternyata menari itu benar-benar itu yang membuat aku tuh bisa merasa komplit, merasa full, merasa as simple as just enjoying myself and my time gitu sih. Jadi karena aku ngerasa waktu aku lagi nari tuh bukan cuman gerak tubuh, tapi juga sebagai percakapan antara kayak otak aku, perasaan aku, hati aku sama tubuh aku. Jadi aku merasa benar-benar semuanya itu ada conversation gitu loh. Jadi disitulah aku merasa benar-benar ya inilah gitu form of terapi aku gitu. Iya. Ada momen gak sih Mbak? Misalnya kan tadi Mbak Gigi bilang belakangan baru merasakan kalau itu sebagai terapi. Nah biasanya kan ada satu mungkin turning point kali ya, atau transisi dari aha moment gitu ya, aha moment gitu. Pas lagi nari di mana mungkin. Kalau saya pas lagi nari sih sebetulnya aku selalu merasa seperti itu gitu. Misalnya, tapi terutama kalau aku lagi, karena kan aku lagi nari untuk diri aku sendiri, karena sekarang ini kan tujuan aku menari kan banyak. Jadi kadang-kadang aku mengajar ke orang lain, jadi mestinya atau untuk orang lain atau untuk sebuah event, atau misalnya justru menari ini aku menjadikan cara untuk terapi untuk orang lain. Tapi ternyata waktu aku melakukan itu sendiri, just having my own time, nggak ada siapa-siapa, bukan untuk siapa-siapa ya, di situ gitu turning point aku justru kayak ternyata ini gitu loh rasanya. Tapi juga itu satu momen. Tapi satu momen lagi adalah di mana waktu aku memang lagi di panggung pertunjukan gitu. Jadi memang di situ kayak emang jiwa tampilnya langsung keluar ya. langsung keluar, tapi bukan turning point juga sih, tapi aku merasa kayak this is it gitu loh ya. Ini emang benar-benar momen yang dimana aku merasa aku emang bare menjadi diri aku sendiri, nggak nutupin apapun, dan aku merasa nyaman dengan diriku sendiri gitu sih. Iya sih. Soalnya kan kalau misalnya memang kadang kan ada orang yang malu gitu ya untuk menari di depan umum kan. Memang ketika kita menari di depan umum tuh ya bukan audiensnya lagi yang penting gitu ya. Betul. Tapi ngobrol dengan diri sendirinya itu gitu. Betul, ya. karena ada sense of acceptance gitu. Karena kan kalau misalnya kita kadang-kadang insecurity itu kan kadang-kadang datang karena kita ngerasa kurang percaya diri atau tapi kalau misalnya kita udah memberanikan diri emang menjadi jadi spotlight gitu ya. Jadi justru itu kayak awareness kalau semuanya lagi ngelihat aku nih. Jadi kayak what do I need to do? Tapi juga dari situ langsung awarenessnya bukan untuk tampil yang wah gitu, tapi lebih ke maksudnya kayak ya udah percaya aja sama diri sendiri and you are okay being yourself gitu. Tapi apakah sejak awal menekuni dunia tari ini emang Mbak Gigi udah ada rasa percaya diri ini, atau semakin kesana semakin bertambah, semakin membentuk sesuatu yang belum pernah ditemui sebelumnya gitu misalnya? As we grow older kayaknya semakin
bodo amat sama pendapat orang deh. Oke. Ya kan? Ternyata sama ya. Kayaknya ya udah terserah gitu kan. Kalau misalnya dulu kan waktu masih kecil pastinya beda ya. Maksudnya kita juga nari karena diajarin, ya ada faktor pemaksaan juga gitu mungkin gitu kan, kayak udah kamu nari ini gitu kan. Ya cuma kalau misalnya udah ke SMP SMA pastinya itu juga dimana momen-momen kita masih mempertanyakan diri sendiri. Jadi emang sih udah ada kepercayaan diri tersebut, tapi pastinya ada banyak pertanyaan juga masih gitu. Tapi setelah itu, setelah sekolah, lulus, kawin, punya anak sekarang gitu kan. Jadi kayak sekarang aku ngerasa udah benar-benar memang ada journey-nya sih, emang ada journey di mana aku merasa ya udah kayak we will get to this point eventually gitu sebenarnya. Tapi memang nggak mudah juga, karena apalagi dulu misalnya masih dance professionally in prime time ya, in a way ya, prime time-nya jadi professional dancer, pasti banyak comparison, pasti banyak kayak am I up to the standard, oh aku nggak keterima audisi ini kenapa, you know, like all of those questions, rejections itu kan banyak banget ya. Tapi dari situ juga aku belajar, oke, ternyata aku matching nih sama company yang ini atau sama choreographer ini, tapi yang ini enggak, ya udah gitu. Jadi emang there's always a place for us dimanapun itu gitu. Jadi dan walaupun nggak ada pun kita bikin aja tempat kita sendiri, nggak masalah gitu kan. Jadi kayak akhirnya pemikiran tersebut baru muncul setelah pengalaman-pengalaman itu terjadi gitu. Oke. Nah ini sebenarnya yang menarik tadi ngomongin soal rejection gitu ya. Karena waktu yang kita sempat ngobrol nih sebelumnya itu kan kamu juga sempat cerita dari Singapura balik ke sini, terus sebenarnya belum kepikiran bikin Gigi Art of Dance gitu kan, pengen bergabung, tapi ya karena itulah kesulitan itu akhirnya bikin sendiri gitu kan, menginisiasi sendiri. Waktu itu mungkin what drives you kali ya? Sebenarnya the drive itu udah ada dari aku kira-kira SMA gitu. Dari SMA tuh memang banyak sih gitu kan, tempat-tempat, tapi aku merasa nggak banyak tempat yang yang bisa menyediakan apa yang aku butuhkan gitu. Jadi makanya dari situ aku ngerasa kayaknya pengen deh bikin tempat yang memang dimana semua orang ya udah bisa diterima, kita bisa welcome, dan juga kita bisa melakukan lebih gitu. Bukan hanya belajar tari, tapi juga kita bisa ngebahas, kita bisa kita bisa create something, kita bisa kolaborasi. Jadi memang banyak eksplorasi yang dilakukan gitu ya. Betul. Jadi itu yang aku ngerasa aku kurang banget gitu, platformnya waktu SMA gitu. Nah, karena platform pertunjukan banyak, kayak konsep pertunjukannya maksudnya pensi ya, pensi, udah lama banget ya, dari SMA, ketahuan ya. jadi atau ya event gitu. Tapi justru aku tuh di SMP SMA tuh belum experience dunia teater gitu kan. Nah jadi mungkin aku juga kurang keluar atau gimana. Jadi aku merasa platform aku tuh untuk bereksplorasi tuh kurang. Nah jadi disitulah drive aku kayak butuh deh gitu tempat yang seperti ini. Di mana sih masa sih nggak ada orang-orang yang sama interestnya sama aku gitu. Nah jadi akhirnya aku kebetulan kan dapat beasiswa keluar, udah gitu akhirnya setelah SMA akhirnya aku dapat beasiswa keluar, akhirnya di situ baru dapat banyak inspirasi lagi gitu kan. Oh ternyata banyak banget, ternyata dunianya sangat luas gitu. Nah jadi setelah lulus itulah aku merasa oke, aku pengen coba gitu kan, kerja di sini, kerja di situ, aku pengen coba masuk ke dunianya di Indonesia, tapi ternyata kan sulit gitu kan. Jadi kayak nggak semuanya bisa menerima anak baru anak baru gitu. Jadi akhirnya tapi dari situ akhirnya ya udah, aku pernah punya mimpi ini, emang itu yang aku butuhkan pada waktu itu. Pasti sekarang juga banyak anak-anak yang merasa seperti itu. Akhirnya ya udah aku buka Gigi Art of Dance gitu. 2009 ya? 9 betul. Iya. Wah, udah lumayan lama juga ya? Lama. Berapa? 2023 13 tahun. 13 wow. tahun. Udah SMP ya usia ini. Usia akademi remaja nih. Iya benar. Oke, berarti tadi kan Mbak Gigi bilang mungkin sedikit agak dipaksa gitu. Nah, itu berarti dari keluarga kah, dari ibu Mbak Gigi kan seorang penari Sunda juga ya? Iya, betul. Nah, itu gimana? Iya sih. Jadi memang
Karena mamahku dan nenekku tuh penari. Jadinya memang di rumah nenekku tuh juga ada studio di kayak living roomnya gitu. Jadi waktu dari kecil juga aku udah ngeliat mereka nari-nari dari kecil. Jadi dari umur 4 tahun juga aku udah diajarin nari gitu. Jadi tari tradisional. Terus tapi kan waktu umur-umur dari 4 sampai 7 sampai 8 itu kan aku belajarnya tradisional kan. Terus pastinya kayak anak-anak umur segitu kan pengennya kan main gitu kan. Jadi aku masih inget banget gitu, maksudnya kayak sampai sekarang masih inget banget setiap aku nari itu, apalagi tari Jawa kan lambat banget ya gitu. Jadi itu kan kayak jadi aku menangis lah gitu kan ya umur segitu. Gitu sih. Jadi akhirnya memang, tapi dari situ ya aku bersyukur aku udah melalui semua itu, dan akhirnya jadi malah sekarang bisa menjadi suatu kekuatan gitu buat jati diri aku dan identity aku sebagai penari, karena memang I've went through some some learning experience yang memang mungkin pada waktu itu aku nggak bisa appreciate, tapi I can appreciate it now gitu. Dan apa yang dulu dilakukan rasanya aduh ini apa sih ya gitu. Ternyata setelah udah berjalan prosesnya malah bisa membantu menemukan identitas diri gitu. Iya, betul. Tapi waktu itu akhirnya memutuskan oh ya udah menari deh gitu ya, karena kalau misalnya ngomongin tarian ya, maksudnya anak-anak dulu tuh pasti banyak kan yang dikasih les tari. Aku salah satunya dulu pernah les nari Bali, balet juga pernah dulu, cuman kayak sama kayak ngerasa dipaksa gitu, terus tapi nggak berlanjut tuh gitu. Akhirnya nyoba yang lain. Iya, akhirnya nyoba yang lain, tapi juga nggak berlanjut. Jadi kayak ya zaman kecil kan emang kita sering dilesin banyak ya. Terus mungkin karena orang tuamu penari, jadi akhirnya adalah les tarian itu gitu. Tapi akhirnya dari paksaan kemudian jadi way of life mungkin sekarang gitu ya. Kenapa? Mungkin karena aku nggak pernah berhenti. Jadinya that consistency bikin aku jadi emang ngeliat oh ya udah, this is my habit, this is my everyday, this is my lifestyle gitu. Tapi kan juga purpose tarinya sendiri itu jadi berubah kan dari waktu ke waktu gitu. Misalnya kayak dari kecil cuma belajar aja, tapi pas SMP aku udah mulai assisting ibuku ngajar gitu. Jadi kayak tuh SD juga sih, SD aku udah udah bantu asis gitu kan. Jadi kayak seru ya gitu, udah gitu mungkin karena aku orangnya juga agak bosi dan kayak suka. Jadi kayak okay, I'm enjoying this gitu, aku suka ngajar gitu. Terus dan keseruan di balik semua itu sih kayak ngeset kostum, terus kayak jadi perintilan seru gitu kan, kayak belajar makeup, terus gitu pas deg-degannya sebelum tampil. Dulu juga bukan di pensi, waktu SD kan 17 Agustusan panggung gembira. Jadi kayak seru-serunya itu kayak seru banget ya dunianya gitu. Terus akhirnya kan SMA kita juga udah mulai banyak tampil-tampil untuk event, dimana aku tuh bisa dapat pemasukan sendiri, udah bisa ngebantu ngeringanin beban orang tua. Jadi situ kayak seru banget nih, ternyata aku bisa dapat duit dari sini gitu kan, baru tahu. Terus setelah itu akhirnya iseng-iseng ya, dengan suggestion dari mamaku juga sih, kayak kamu nggak mau ngambil nari aja gitu kan, kayak oh mau dong gitu kan. Seru nih gitu kan. Terus akhirnya ternyata ada toh. Nah kebetulan kita akhirnya lagi ke Singapura, terus kita datang ke ngelihat iklan open house dance gitu. Terus akhirnya kebetulan kita lagi ada di situ, akhirnya ya udah lihat yuk gitu. Akhirnya pas mampir kebetulan begitu langsung wow, jatuh cinta langsung, karena aku juga belum terekspos dengan dunia teater tari yang seperti itu sebelumnya. Akhirnya dari situ aku langsung kayak oke, ternyata dunia ini sangat luas gitu daripada yang selama ini aku udah pernah belajar. Akhirnya dari situ ya udah langsung terinspirasi, dan dari aku sekolah itu aku juga sering dikirim kemana-mana dan keluar gitu kan. Jadi di situ makin terbuka lagi gitu dunianya, dan ternyata karir path-nya tuh banyak gitu, luas, bukan cuman jadi penarinya di panggung, tapi juga apa yang terjadi di backstage dan sebagainya tuh ternyata aku suka banget sih sama dunia seni pertunjukannya gitu. Jadi keterusan ya mas sekarang. Tapi juga karena abis buka Gigi Art of Dance yang tadinya aku pengen buka platform aja, nah ternyata kan jadi ketemu murid-murid. Jadi di situ akhirnya ternyata purpose aku makin kuat gitu kan di dunia tari ini, karena aku ngelihat efek perubahannya di anak-anak ini sih, karena tari, karena komunitasnya, karena
value-value yang didapat ditari di situ, aku ngeliat aku ternyata bisa membuat perubahan di hidup mereka gitu. Iya. Wow. Nah, berarti Mbak Gigi bilang orang anak-anak atau orang yang ikutan di Gigi Art of Dance ini nggak cuma nari, literally nari, tapi juga diajarin gimana program director di pertunjukan misalnya gitu ya, atau stage manager waktu dia lagi memimpin kru-krunya gitu. Nah, itu tuh implementasi ke anak-anak lulusan Gigi Art of Dance itu sekarang kayak gimana? Iya, soalnya emang menurut aku penting banget mereka belajar leadership skill juga ya gitu lewat tari ini, karena misalnya kayak contohnya kita buka kayak workshop untuk mereka, jadi kita ada yang choreographer workshop gitu di mana kadang-kadang justru mereka yang muda-muda tapi talented tapi nggak ada platformnya, jadi di situ akhirnya mereka kita encourage buat diajarin cara ngajar gimana, karena kan mereka kan future generation kita juga ya, terus mereka juga gimana caranya milih lagu yang pas dengan tempo yang pas untuk diajarin ke open level. Terus gimana caranya untuk bikin promosiin diri sendiri, bikin poster, bikin video reel segala macam. Terus juga dan misalnya mereka tertarik nih, aku pengen belajar backstage, kita buka program tersebut kan. Waktu kita ada misalnya pertunjukan tahunan gitu. Nah, ini siapa yang mau coba jadi stage manager atau misalnya jadi stage crew atau kostum tim atau apa. Nah, itu kita buka semua supaya mereka pun bisa mengerti gitu. Dunia seni pertunjukan tuh ya luas banget ya, itu yang tadi aku ceritain kayak bikin aku jatuh cinta gitu, karena wow seru banget ya di backstage gitu kan, ngatur set, ngatur ini bisa in and out, bisa apa gitu, lighting, terus set design segala macam. Jadi dari situ sih yang aku coba untuk membuka pintu tersebut buat anak-anak ini gitu. Berarti kan maksudnya di Gigi Art of Dance ini kamu kayak menciptakan infrastruktur ya sebenarnya. Karena kan biasanya orang melihat mungkin jadi penari. Ya udah penari yang di depan gitu kan. Tapi kan mungkin banyak yang nggak tahu juga kalau di belakang layarnya tuh ada sejibun gitu orang-orang. Betul. Iya. Jadi soalnya mereka juga dari situ banyak banget yang akhirnya setelah mereka lulus SMA tuh nerusin ke technical theater program di luar. Terus misalnya ke musical theater atau apapun itu. Jadi karena mereka juga akhirnya jadi jatuh cinta sama dunianya dan ternyata tahu yang kayak gila nih seru banget, karena kan memang nggak banyak ya, maksudnya nggak terlalu accessible gitu kan dunia tersebut. Kalau emang misalnya nggak ada keluarga atau teman yang di situ ya mungkin kita nggak akan pernah tercimpung gitu kan ke dalamnya gitu. Akhirnya di situ ya kita buka. Terus misalnya kita lagi ada pertunjukan musikal, kita selalu invite set designernya, lighting designernya itu bikin talk show sama Q&A untuk anak-anak. Jadi supaya mereka pun presentasi gitu, misalnya kayak jadi aku set designernya nih gini, seperti ini desainnya dan nanti kita akan seperti ini. Siapa yang menjadi stage crew bantuin aku. Terus udah gitu ntar tim kostumnya seperti ini, bikin mood boardnya bla bla bla. Nah, jadi akhirnya mereka pun menjadi bagian dari keseluruhan ekosistem seni pertunjukan tersebut gitu kan. Jadi mereka juga bisa lebih appreciative waktu lagi tampil, bukan cuman datang gue tampil keren banget nih gue, tapi yang kayak di backstage itu banyak yang bekerja dan mereka tahu sistemnya seperti apa dan lebih ada respect untuk semua roles juga gitu sih. Berarti ini menciptakan sense of belonging para penarinya juga ya yang terlibat lah semuanya dalam pertunjukan gitu. Pernah ada momen kan ini kan beragam usia ya Mbak Gigi yang ikutan dari yang tadi Mbak Gigi bilang 18 bulan sampai yang udah umuran kita mungkin ya. lebih tua lagi juga banyak ya. Nah, itu tuh ada waktu itu Mbak Gigi pernah bilang banyak membuka hati para teenager atau anak yang akhirnya bisa curhat terus ngobrol tentang dirinya, itu kan jadi sebuah ruang aman. Itu sih yang emang salah satu goal kita juga ya gitu, karena aku nggak pengen tempat Gigi Art of Dance tuh jadi kayak mereka emang cuman sekali seminggu datangnya misalnya cuman satu kelas 1 jam, itu kan sedikit banget ya waktunya gitu. Tapi mereka tuh malah aku pengennya mereka emang datang merasa nyaman, rumah mereka sendiri, dan mereka bisa ya udah spend berapa jam aja gitu di situ. Jadi makanya banyak juga anak-anak yang pulang sekolah langsung
kumpul di corner ini ngerjain PR bareng, sambil setelah itu langsung recap gerakan gitu kan, gitu baru kelas, setelah itu makan bareng sampai malam bikin apa gitu. Nah jadi apa namanya, jadi seru dan kekeluargaan gitu kan, karena walaupun age range-nya tuh varied banget, tapi semuanya tuh satu gitu loh. Bahkan yang misalnya yang udah ibu-ibu punya berapa anak juga jadi ngomong, terus yang anak-anak juga kakak gitu, tante apa. Jadi emang emang ya kekeluargaan banget gitu. Terus ya itu sih, jadi maksudnya yang paling penting itu, karena kalau misalnya kita udah buat mereka ngerasa nyaman, mereka bisa berkreasi sebebas mungkin gitu. Itu mungkin salah satu juga kayaknya kamu memang pengen menyalurkan juga menari itu sebagai tadi ya terapi itu ya, makanya kayaknya yang di deliver ke anak-anaknya juga seperti itu gitu ya. Bukan hanya skill tarinya doang gitu. Iya, bukan sih, maksudnya aku memang menyadari gitu, maksudnya kayak tujuan kita di Art of Dance tuh memang pastinya teknik tari yang terkenal disiplin, sulit, bla 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 itu emang pastinya ada, tapi tidak dengan cara yang harus menjatuhkan anaknya. Misalnya kayak kalau emang dia nggak bisa, kita coba cari cara lain gitu. Jadi maksudnya atau mungkin kita arahkan ke kelas yang lebih bebas, misalnya dance lab yang memang bukan kelas teknik yang progresif. Jadi banyak pilihan gitu untuk mereka untuk bisa masuk dan jadi bisa excel di kelas tersebut gitu. Jadi bukan kita sesuaikan ke standar yang harus seperti apa, kaki harus di sini gitu kan. Jadi karena kan memang itu physical limitations itu kan pastinya ada, dan juga tujuan anak masuk itu kan nggak semuanya sama, nggak semuanya mau kompetitif dan mau menjadi the best. Banyak juga yang seperti itu, kita ada platformnya gitu. Makanya Jikru tuh untuk anak-anak yang ingin kompetisi dan ingin menang lomba-lomba atau ingin sering-sering tampil, ambisius gitu. Pastinya ada gitu kan. Dan kita juga seneng banget nge-pushnya gitu, dan kita juga seneng gitu mencapai achievement bareng gitu. Tapi juga harus jadi tempat aman yang memang mau datang ke studio untuk ya udah seru-seruan aja, udah gitu aku pengen bikin ini, pengen eksplorasi yang yang artis gitu kan, yang pengen eksperimen sana sini, yang ini ngapain sih sebenarnya nggak tahu, ya udah gitu kan. Jadi ya kayak silahkan aja gitu. Jadi makanya kita juga ada yang namanya Choreo Night gitu, dimana kita buka platform panggung untuk mereka bisa berkarya gitu, dengan kita mentorin, bantuin untuk mengarahkan sebaiknya seperti apa, tapi mereka bebas berkreasi gitu. Tapi ya aku pengen tanya deh, maksudnya kamu kan berawalnya dari tari tradisional ya, terus kemudian kalau Gigi Art of Dance kan sekarang bisa dibilang lebih ke kontemporer nih. Maksudnya transisimu gitu ya dari tradisional ke kontemporer tuh kayak gimana waktu itu? Ya itu sih memang karena SMP SMA itu aku juga masih sih tari tradisi, dan juga ya kayak misi budaya gitu kan kalau SMP SMA gitu. Misi budaya. Masih sampai kuliah. Iya masih. Iya. Tapi karena aku juga belajar genre lain gitu, misalnya kayak hip hop, ladies, jazz gitu. Jadi aku terekspos dengan banyak genre, dan juga pas aku masuk ke kuliah gitu kan di Singapura, itu juga terbuka dengan dunia kontemporer yang lebih bebas lagi, maksudnya, dan lebih banyak mengasah kayak diri sendiri gitu, maunya bikin apa tapi dengan kamus-kamus gerak yang udah ada di tubuh gitu kan. Nah jadi dari situ aku akhirnya merasa okay, this is my comfort zone gitu. Aku nggak perlu menjadi kayak di balet banget yang harus kayak gitu gitu kan, atau mungkin di tradisi banget yang harus kayak gitu pakemnya gitu kan, like that is not me gitu. Aku tuh aku pokoknya suka bikin something new. Jadi dan semua pasti kan harus ada developmentnya gitu ya, atau ada inovasi baru deh. Jadi ya namanya tari kreasi gitu mungkin ya. Jadi di situ karena memang ada bahasa tersebut dan platformnya tersedia ya, dan aku merasa cocok di situ gitu. Dan untuk sekarang pun juga aku di Art of Dance kita juga bukan menempatkan diri kita di kita ngajarin klasik balet atau kita ngajarin klasik tradisi, tapi memang kita tahu tempat kita dan our own voice gitu maksudnya. Jadi kita punya style kita sendiri di mana ya kita mencampurkan semuanya gitu, karena emang kita
manusia yang kaya gitu. Kita bukan lagi manusia yang emang hanya itu saja dan kita udah nggak punya keterbatasan tersebut kan gitu. Akhirnya dari situ akhirnya aku ya udah kita mau bikin apa yuk. Jadi kamu campur aku gitu. Jadi kayak akhirnya dari situ ya jadi Giga Top Dance gitu. Jadi memang semua all voices are heard dan kita emang benar-benar kolaboratif gitu sih. Tapi pengaruh paling besar dari semua yang udah dikonsumsi gitu ya, jenis-jenis tarinya tetap dari mama dan nenek berarti ya. betul sih. Itu emang gak bisa bohong, kayak akar itu kayak bener ya udah it's like pump udah ke stempel gitu. Tapi memang karena aku memang cinta banget gitu kan. Jadi sama budaya Indonesia itu memang udah pasti jadi inspirasi nomor 1. Jadi walaupun begitu aku selalu mengingatkan ke anak-anak dan penari-penari kita juga, kita boleh gitu kan, maksudnya belajar kontemporer, K-pop, hip hop, locking semuanya itu, tapi kita harus jangan lupa masukin budaya kita, karena memang itu kekuatan kita. Dan itu aku ngerasain banget waktu di sekolah gitu kan, karena kan waktu aku kuliah satu-satunya enggak juga sih ya, hanya 2 orang gitu, orang Indonesia yang di sana gitu kan. Nah jadi dan di sana kan lawan-lawan kita itu kan sama penari-penari dari misalnya dari Cina yang wah flexibility-nya udah kayak nyerah gitu kan. Yang udah training ground-nya udah beda gitu kan. Dan jadi how can I compete with them, yang tadi itu aku mencari kekuatan aku sih sebagai penari, sebagai koreografer. Gimana caranya supaya aku bisa terpilih nih di audisi ini, dan gimana supaya aku bisa beda. Nah akhirnya disitulah aku kebetulan waktu emang lagi ngerjain S1 juga sih, jadi emang finding one signature style and voice. Nah di situ, nah jadi akhirnya aku jadi mengarah balik ke roots aku gitu kan. Oke, sebenarnya aku tuh siapa? Ya kan pertamanya itu dulu. Itu yang paling penting. Iya, paling penting aku tuh siapa, background aku tuh apa, dan perjalanan aku seperti apa. Jadi dari situ akhirnya ya awareness-nya makin keluar kalau oke, aku cuman perlu accepting who I am in my current time gitu kan. Terus udah gitu akhirnya ya udah aku bener-bener kayak ya udah ini ya aku gitu. Kalau misalnya emang kamu suka ya bagus, kalau enggak ya udah gitu kan. Jadi tapi di situ malah justru membuat aku unik, dan jadinya banyak yang mencari aku untuk aku gitu kan. Jadi makanya akhirnya I think this is a good path gitu kan. Maksudnya kayak banyak yang Gigi mau nggak untuk bikin ini Gigi. Jadi kayak malah menjadi kekuatan aku sih gitu untuk menjadi berbeda, karena yang bisa gerak seperti itu ya cuman aku gitu. Sementara yang lain mencoba untuk sama gitu kan, menjadi ensemble gitu misalnya. Nah jadi dari situ sih makanya aku juga menurunkan itu ke murid-murid aku, karena we don't have to be the same gitu kan. Maksudnya kita bisa dance in unison, but our individual personality and style harus tetap kuat gitu. Karena menurut aku itu yang lumayan sulit ya. Maksudnya pas gue nulis gitu kan, karena aku nulis cerita fiksi gitu, tapi ternyata itu belum memasukkan self identity atau rooting, kayak sebenarnya saya ini siapa, terus dulu gimana upbringing dari keluarga dan segala macam gitu, dan susah gitu loh. Betul. Merasa soalnya kan mungkin kayak tapi yang populer nih kayak gini nih gitu. Tapi tapi kan kisah gue nggak semenarik dia atau tidak semenjual dia misalnya gitu. Nah waktu itu Mbak Gigi pernah merasakan gitu juga nggak sih? Challengingnya di mana gitu? Pasti pernah, karena kan ya misalnya kayak contohnya waktu masih jadi penari profesional gitu, maksudnya pastinya kalau misalnya kita kan pasti semua harus melalui proses audisi ya di sana. Nah waktu audisi pastinya kayak oh my god gitu kan, kayak ngeri banget nih semua lawan-lawannya, kayak gue siapa. Terus kayak ciut banget gitu kan. Tapi karena memang ya udah I have no other choice gitu loh. Kalau misalnya emang gue pengen kesempatan ini, ya gue harus menjual diri gue sendiri gitu kan. Karena memang nggak ada lagi kok yang bergerak seperti gue gitu kan. Sementara misalnya kalau saya pas dikasih gerakan gitu, aku bisa ngikutin tapi dengan flavor aku sendiri gitu. Nah justru di situ sih yang menjadi ya kayak ternyata
semua bisa semua ada tempatnya gitu. Memang ada beberapa event yang mereka maunya semua kelihatannya sama gitu kan, misalnya ya udah berarti mungkin aku nggak cocok gitu kan, bye gitu kan. Kalau misalnya, tapi kalau yang kesini justru aku di hire terus nih sama company yang ini karena mereka memang embracing individuality, mereka memang embracing differences dan different characters gitu misalnya di company-nya gitu. Terus kalau misalnya untuk menjadi menjadi sebuah karena aku juga beberapa ikut lomba koreografi. Nah, di situ aku beberapa kali menang gitu karena memang aku mencoba untuk mengasah lagi nih yang kayak tadi gitu kan, should I go into this path di mana semua orang benar-benar ya kontemporer terus biasanya kayak feeling rich gitu kan misalnya. Pokoknya ada template-nya lah gitu kan, kayak should I go that atau ya udah aku bikin yang sesuai kayak aku pengen aja gitu kan. Aku suka, karena aku juga suka nyanyi, makanya ada mic langsung kayak pengen gitu. Gimana kalau kalian duet nanti? Enggak. Nah, jadi kayak oke deh aku pengen coba eksplorasi sama suara, sama gerak dan gitu-gitu. Jadi akhirnya ya udah aku coba bikin karya yang itu dan ternyata menang. Udah gitu aku selanjutnya juga aku mencoba bikin karya yang aku lagi baca artikel tentang kayak plastic surgery gitu, terus aku pengen orangnya pakai yang gede-gede gitu yang kayak jadi kayak udah coba-coba aja gitu yang seru-seru, kita bikin siluetnya beda nih. Kalau siluet penari kan biasanya kan kecil-kecil dan aku pengen semua penarinya tuh gede-gede gitu. Terus akhirnya malah itu juga kayak dapat banyak apresiasi. Jadi kayak maksudnya kayak oke nih gitu kan, akhirnya pede aja nih gitu. Akhirnya karena justru kayaknya sama deh, maksudnya mau di karya tari ataupun buku atau di mana, kita pengen perspektif baru. Kita waktu kita lihat karyanya atau kita baca bukunya, kita pengen belajar something new, kita pengen cari something yang relatable mungkin dengan diri kita, dan kita pengen ada pembuka conversation gitu kan intinya. Nah, jadi mungkin ya itu kita tinggal coba ngasih dan lihat siapa yang bisa dapetin, ya bisa satu vibe sama kita, satu frekuensi gitu ya, find your tribe. Betul, nggak harus sama. betul nggak harus fit in di semuanya gitu ya, tapi kalau udah nemu satu yang cocok ya udah bisa, justru mungkin akan lebih panjang gitu kan ya, umurnya terus juga relasinya gitu kan. Betul karena kita juga nggak akan bisa kayak kita ngasih satu karya terus tiba-tiba semuanya suka gitu kan, nggak mungkin gitu. Sama kayak buku juga kan gitu, maksudnya kayak aduh aku mungkin ini cocok, yang ini enggak, ya nggak apa-apa gitu. Oke, Mbak Gigi, aku mau tanya lagi soal self identity nih, karena kan Mbak Gigi sudah menemukan hal yang dicintai gitu ya untuk dilakukan seumur hidup. Sayangnya ada beberapa kasus, ya termasuk aku juga sih ya gitu, untuk mengeluarkan sesuatu dalam diri yang menjadi identitas itu susah gitu. Nah, Mbak Gigi ada tips apa gitu nggak? Apalagi sekarang kan gempuran serba cepat gitu kan, jadi ngelihatnya semuanya keluar semua tapi lupa jadi ngelihat ke dalam diri sendiri gitu. Mungkin ya karena ya budaya luar masuknya kan emang banyak banget dan cepet banget. Betul. Ini salah satu yang bikin ngeri banget juga sih ya, yang aku lihat di kayak young generation gitu, karena aku juga agak balik lagi sedikit yang tadi gitu. Kalau misalnya kantor aku, studio aku juga jadi tempat curhat jadinya gitu kan. Karena banyak yang miss aku gini nih gitu kan, miss free nggak, boleh nggak ngobrol, boleh gitu kan. Jadi kayak semi psikolog. Iya, semi psikolog memang. Which is itu sebenarnya cita-cita aku waktu SMA. Tapi nggak kesampaian. Tapi ya kesampaiannya lewat ini ya ternyata ya. Dan aku juga ngeliat ini kan memang terutama kayak ya K-pop dan sebagainya itu kan memang gila banget ya. Mereka tuh kuat banget gitu loh, kayak masuk ke anak-anak kita dan sampai memang fanatik banget gitu kan. Jadi makanya lewat yang tadi itulah gitu, aku selalu mengingatkan mereka jangan lupa budaya diri sendiri, karena memang apapun itu, misalnya mau K-pop mau apa, tapi kostumnya at least ada sedikit Indonesianya. Terus misalnya kayak pas lagi lagu K-pop yang mana kita campurin sedikit gamelan atau apa, misalnya dengan cara-cara seperti itu. Tapi juga aku minta mereka untuk coba membuat pelajari sebanyak-banyaknya, jangan cuma fokus ke satu doang. Karena misalnya kita K-pop terus misalnya, tapi kita jadinya terbataskan pengetahuannya juga, dan juga nggak melihat possibility gitu. Ternyata kalau misalnya aku belajar yang ini,
ternyata lebih cocok kesini juga ya, oh yang ini juga kayak yang tadi. Berarti gitu. perbanyak referensi. Betul. Dari manapun. Betul, perbanyak referensi. Tapi juga setelah itu mungkin emang penting gitu untuk punya mentor yang bisa encourage dan juga memberikan platform. Karena sebetulnya kadang-kadang kenapa kita nggak bisa menemukan itu karena kita nggak ada tempat dan waktu gitu. Jadi misalnya kalau kita bisa memberikan waktu dan tempat tersebut gitu kan yang cukup gitu kan, ya udah 1 jam nggak usah ngapa-ngapain lagi, nggak usah lihat apa-apa. Bikin something deh gitu. Jadi bikin something aja gitu. Jadi dari bikin something itu kan udah self expressionnya udah keluar. Dan juga kayak ide-ide kreativitas, walaupun misalnya ada nyontek sana nyontek sini nggak masalah gitu, karena referensi itu kan adalah satu titik gitu ya. Tapi dari referensi tersebut kan kita tambahin, oke, mungkin aku maunya yang sebenarnya di referensinya misalnya kostumnya warna hitam gitu, tapi aku pengen berubah jadi bunga-bunga. Itu kan udah ada apa sih namanya kayak udah personal ada, gitu betul, ya. ada personal choice. Jadi personal choice dan personal preference itu penting banget buat disadari gitu, karena kamu maunya warna biru atau pink gitu. Yang mana ya, biru deh. Nah dia milih aja tuh udah menjadi sebuah courage dan juga bravery yang dia harus buat setiap hari gitu. Kayak making that decision for themselves itu juga penting gitu. Jadi finding that self identity, I think buat choice sebanyak-banyaknya, bikin decision sebanyak-banyaknya, dan create sebanyak-banyaknya. Setelah itu baru direfleksikan lagi ke diri sendiri. Dan butuh mentor tadi Mbak Gigi bilang. Menurut aku sih penting untuk punya seseorang gitu, misalnya yang bisa diajak ngobrol, dan nggak harus mentor yang ya maksudnya kayak expert di bidangnya atau gimana sih, nggak harus, tapi teman ngobrol aja yang misalnya bahas, untuk berdiskusi, untuk membahas. Makanya tadi itu menjadi melting point atau tempat eksplorasi di Gear Top Dance itu penting. Jadi at least mereka bisa ketemu, misalnya mereka awalnya sama-sama suka K-pop gitu kan, misalnya kayak balik ke K-pop lagi, sama-sama suka K-pop, mereka oke, kita coba yuk ikutin cover yang ini, tapi setelah itu kita coba yuk bikin pakai koreografi ini, mungkin lagunya ini, mungkin kostumnya gini aja, mungkin ini gini aja. Nah dari situ kan dia sudah menjauh sedikit dari originalnya gitu, tapi dengan penambahan preferensinya mereka. Nah hal-hal kayak gitu kalau misalnya sering dilakukan, itu mereka lama-lama akan menjadi pede untuk ya udah, gue nggak perlu ngeliat referensi yang itu lagi, tapi aku udah punya tahu referensi nih pribadinya. Betul. Makanya penting juga ya memang untuk yang berkarya ini ya, nggak dalam kesendirian berarti kan? Iya betul. Iya, soalnya kadang-kadang kalau tapi ya tergantung. Banyak orang yang kalau sendiri justru lebih produktif. Tapi kan banyak juga yang justru harus butuh teman ngobrol untuk oke, kira-kira gimana ya? Untuk diberi pertanyaan yang jadi tantang. Jadi maksudnya oke, menurut kamu gimana gitu kan? Oh kalau yang ini gimana? Oh gimana kalau yang ini? Oh udah pernah denger ini belum? Maksudnya kayak ditantang aja sih. Ada pertanyaan lanjutan ya dari apa yang kita inginkan. Yes, jadi jangan disuruh misalnya oke gini aja. Jadi jangan dibilangin, tapi dikasih opsi gitu. Nah, itu juga yang aku lakuin ke anakku. Aku nggak pernah nyuruh dia apa-apa. Oke, kamu yang mana? Ini atau yang ini? Tapi kita dikasih opsi yang terbatas. Iya, jadi itu yang bisa bantu mereka untuk jadi lebih kreatif, sama jadi lebih bisa percaya sama pilihan diri sendiri. Iya, soalnya kan kalau misalnya apalagi pendidikan dulu ya, bukan dikasih opsi tapi disuruh dibilangin kayak kamu harus gini gitu kan. Oke, itu kan kayak meredam personality kan. Iya gitu sih. Jadi mungkin gitu kali ya yang aku lihat bisa membantu. Oke. Nah, ini aku mau tanya nih, kan kamu berawal dari penari profesional gitu ya, terus sekarang bikin Gigi Art of Dance nih, sebuah, kamu bilangnya kan akademi / komunitas ya, karena banyak yang ngumpul-ngumpul di sini, banyak curhat, banyak curhat, atau / rumah psikologi. Nah, tapi bikin menjadi penari dan juga bikin sebuah institusi itu kan kayak dua, walaupun masih di satu ekosistem ya, ekosistem tari, tapi kan itu dua hal yang berbeda gitu ya. Nah waktu itu manage-nya gimana? Awal-awalnya itu aku dibantu sama papaku yang kebetulan memang orang manajemen sejati. Jadi selama 5 tahun pertama itu papaku yang handle manajemennya, aku purely betul dari satu keluarga. Jadi dulu tuh memang Gigi Art of Dance itu memang sebenarnya memang keluargaku gitu. Jadi karena
papaku yang manage, dia manajemennya. Mamahku tuh juga sampai sekarang pun masih bantu karena dia freelance pengantin dan penari. Jadinya dia selalu bantuin handle sisi kreatifnya, misalnya dari kostum, makeup gitu-gitu dan dekor semuanya. Adikku juga dulu kan setiap hari di sana dan kita tadinya studionya bareng tempatnya. Jadinya selalu dia musisi gitu, dan adikku yang satu lagi juga. Jadinya awalnya memang karena dari keluarga itu, jadi pas ada yang datang, udah kayak datang ke rumah temen gitu kan. Bukan kayak oke, kelas mau mulai nih gitu kan. Tapi kayak oke, mau makan apa ya. Jadi kayak setiap hari ini hari apa? Kamis kan. Setiap Kamis kita tuh ada kelas dengan anak-anak berkebutuhan khusus, anak-anak Down syndrome, penari-penari Down syndrome. Nah, itu kalau udah datang itu kan semua orang tuanya ikut juga. Karena kan mereka pendamping ya. Jadi pasti banyak banget makanan gitu. Jadi kalau itu udah party, betul. Party setiap Kamis tuh party langsung oke, mau makan apa ayo. Jadi emang seseru itu gitu. Jadi bedanya sih mungkin itu. Jadi dari situ aku belajar kan nge-manage gitu kan dari papaku, dan setelah diserahin ke aku, akhirnya aku langsung kayak wow gitu kan, banyak banget yang harus dipikirin gitu kan, masalah dari sisi nge-manage orangnya, terus finance dan sebagainya. Dan kita kan di sekolah tari kan nggak diajarin itu gitu kan. Tapi ya mungkin karena itu ya, dari kecil aku juga udah bosi. Ada bakatnya ya. Ada bakat bosi. Iya, jadi penyesuaiannya nggak lama gitu. Sebenarnya lebih kayak seneng ini sih, ngatur-ngatur gitu. Karena memang bukan nyuruh-nyuruh tapi ngatur. Jadi aku suka mengorganize something, bikin event, terus kayak maksudnya brainstorming kayak gitu-gitu, seneng gitu kan. Untuk masalah sisi finance-nya aku juga belajar dari papaku, dan masih belajar sampai sekarang pastinya. Itu kayaknya nonstop gitu kan, karena pastinya banyak banget situasi-situasi yang berbeda gitu kan nggak pernah rata gitu ya, nggak pernah lurus kan jalannya. Kalau jadi itu sih ternyata memang banyak sekali gitu skill-skill yang dibutuhkan untuk membuka sebuah in a way perusahaan gitu kan, atau tempat sendiri, dari nge-manage orang-orangnya, terus making sure semuanya juga happy dan bisa bekerja bersama, kayak gitu-gitunya juga memang hal yang nggak pernah kita pelajarin sih di sekolah gitu. Cuman mudah-mudahan I did a good job. Nggak tahu juga gitu kan. I think I'm doing a pretty good job sampai sekarang, kayak tapi juga emang nggak pernah berhenti belajar sih, karena sekarang juga banyak kan resources untuk belajar gitu kan. Nggak harus sekolah akademis, tapi juga ya listening kayak podcast ini gitu kan. Terus kayak baca-baca buku atau ngobrol dengan teman-teman yang lain yang punya perusahaan dari bidang lain misalnya. Itu aku banyak belajar juga sih dari mereka gitu. Jadi ya masih belajar sampai sekarang. Berarti semenjak mendirikan Gigi Art of Dance ini sebenarnya lebih banyak belajarin justru tentang perusahaan ya, mendirikan perusahaan gitu. Betul, manajemennya, bisnisnya. Karena kan kita juga dulu kan nggak kepikiran gimana caranya supaya kita bisa lebih baik lagi, gimana caranya supaya kita bisa enggak tutup karena pandemi gitu kan. Itu kan soalnya challenge yang nggak ada di buku gitu sebenarnya, atau challenge yang emang harus dibahas, dicari solusinya bersama. Dan ya udah, kreativitas itu penting gitu, karena kalau misalnya kita nggak kreatif, karena kita juga di bidang kreatif gitu ya. What is the creative way to get out of the situation gitu intinya. Kayak coba let's just think together gitu. Kalau misalnya kita begini gimana lebih baik? Gini aja, gitu kan. Karena aku juga surrounded by people that yang emang benar-benar cinta sama dunia ini, dan kebetulan semuanya yang menjadi sekarang staff di Gigi Art of Dance tuh dulu murid aku semua kebanyakan. Jadi mereka udah tahu culture-nya segimana, budayanya gimana, kenapa aku ngelakuin ini, tujuan aku apa, dan itu menjadi rumah mereka juga kan, dan itu pilihan mereka gitu loh untuk ada di sini. Jadi untuk aku nggak sulit untuk
oke, nih kita lebih baik gimana nih, how can we make this work gitu loh. Dan juga karena passionnya sama, dan mereka juga pada akhirnya ini merasa ini panggilan mereka juga, jadi enak gitu ngebahasnya. Dan aku juga karena nggak ngeliat ini sebagai aku bos kamu staff atau gimana, dan lebih kayak mentorship, terus sama-sama belajar, aku belajar dari mereka belajar dari aku, jadi lebih kayak pertukaran ya, exchange jadinya. Mitra lah ya. Dan juga kita ngelakuin semuanya tuh berdasarkan goal-goal mereka gitu. Oke, goal kamu maunya apa tahun ini? Oh, misalnya aku pengen coba belajar nari ke sini nih gitu, misalnya ke Singapura nih. Oke, kalau gitu ayo jadikan itu goal semuanya. Jadi semuanya bisa merasakan dan belajar bareng sama kamu. Jadi intinya ya kita berkembang bersama sih, intinya itu. I think that is my management style gitu, nggak seperti kantor-kantor yang lain, karena aku juga nggak kebayang sih ya kalau misalnya aku juga nggak kebayang gitu, kayak sekarang aja staffnya cuma berapa gitu kan, udah kayak mencoba sebaik mungkin, gimana kalau punya ribuan staff gitu kan, gimana ya gitu sih. Tapi yang penting semuanya punya ini ya, kecintaan yang sama, itu ya yang penting ya. Betul. Jadi pengertiannya tuh sama, dan juga opini dan pendapatnya sama. Intinya sih itu. Jadi nggak banyak clash lah intinya. Lalu tadi kan nyambung Patty ya, maksudnya udah ngurusin Gigi Art of Dance, terus juga sebagai ibu juga. Nah itu peran Mbak Gigi sebagai perempuan tuh gimana tuh membagi-baginya, terus apa sih tantangan yang paling berat ketika menjalani semua itu? Ditambah lagi ini ya, Gigi sama suami kan long distance ya. Iya betul. Punya satu anak, luar biasa. Pas denger aku kayak wow, punya usaha long distance sama suami, ada anak satu gitu kan, gimana coba? Iya. Itu emang seru sih. Emang seru. Tapi untuk mungkin aku bersyukurnya suamiku juga kan bidangnya sama ya. Jadi karena kita juga ketemunya pas lagi nari gitu, dan dia ngerti banget, dan dia juga pernah pernah tinggal sama aku, dan sebelum kita kawin, jadi dia juga tahu kehidupan aku setiap hari seperti apa. Jadi dia juga untungnya dia respect sama kerjaan aku dan tujuan aku gitu, dan ngerti sih memberikan aku kebebasan tersebut gitu, karena aku juga kayak ya jangan dikontrol juga sih gitu kan. karena aku udah tahu diri aku siapa sebelum ketemu dia gitu kan, karena dia 7 tahun lebih muda daripada aku. Wow, Gandeng. Tapi karena emang aku udah settle gitu loh, ngerti kan, untuk ketemu. Jadi kayak ya jangan mencoba merubah aku juga, dan dia juga ngerti juga sih akan hal itu gitu, untungnya. Jadi what we need to do is just to make it work gitu sih. Jadi kita memang untungnya bisa membahas, dan juga bisa karena awalnya kita juga partner in creating something together, jadinya kalau ada apapun kita pasti ngebahas, oke ini lebih baik gimana, solusinya gimana, oh yang ini nggak bisa nih. Jadi akhirnya kebawa sampai perkawinan gitu. Jadi yang tadinya itu creative partner jadi life partner gitu kan. Jadinya ya pembahasan itu mudah, diskusi itu mudah gitu. Nah berubah lagi pas ada anak ini, kan kebetulan juga baru 3 tahun ya, jadi di masa-masanya dimana dia kayak ya udah butuh didampingi terus gitu kan. Nah ini juga kita baru-baru aja kebetulan, karena dia pas banget lahirnya pas pandemi. Iya, jadi di 2 tahun pandemi kita terkurung itu, jadi setahun kita tinggal di Indonesia, setahun tinggal di Singapura. Jadi kita udah merasakan itu tuh momen dimana kita tinggal bersama terlama. Karena sebelumnya kita selalu long distance. Tapi gitu. untungnya pas kalian lagi bersama ya, pandeminya betul, itu pas banget. Itu timingnya tuh perfect gitu. Jadi pas dia baru lahir kita bisa sama dia terus, pas dia 2 tahun kita bisa sama dia terus kan. Dan dia kan baru ulang tahun ketiga nih. Jadi di situ kita baru mulai berani untuk ninggalin sebentar gitu. Dan itu pun karena aku baru stop breastfeeding dia nih, jadinya kayak oke, kayak kita harus ada jarak sedikit biar dia nggak terlalu clingy. Dan dia pun untungnya karena kita selalu bawa dia kemana-mana, mau ke teater, ke kelas, kemana, dia juga udah terbiasa. Nggak seperti anak-anak pandemi yang lain dibilangnya ya, karena kan katanya mereka takut ketemu orang karena nggak pernah ketemu orang.
Dia enggak gitu, karena dia emang kita biasain ketemu banyak orang, jadi dia nyaman dan cepat beradaptasi anaknya. Jadi sekarang kayaknya udah aman buat ditinggal, kita lihat oke, tapi emang setiap hari masih video call dan sebagainya gitu sih. Jadi kita ganti-gantian. Jadi kita udah harus di awal tahun udah selalu ngeset nih 1 tahun ke depan gimana jadwal kita gitu sih, supaya dulu betul supaya pastiin setiap bulan pasti kita ganti-gantian, dan juga dia nggak terlalu lama jauh dari either one of us gitu, jadi supaya dia nggak ngerasa kehilangan gitu sih. Ini emaknya yang lebih kangen apa anaknya nih kira-kira? Makanya gimana ya? Ya, soalnya ini juga sih pasti beda banget, karena kan kalau misalnya kita mau ngomongin role sebagai ibu gitu ya, tadi pasti kan yang kayak pembahasan tentang postpartum depression segala macam kan itu ini banget ya, pasti semua ngerasain. Terutama pada waktu itu aku ngerasa waktu aku masih baru banget ngelahirin dia, dan itu aku ngerasa aku juga lumayan kehilangan jati diri, karena kan aku biasanya setiap bulan traveling kemana-mana, ngajar kemana-mana, dan aku bertemu banyak orang. Tapi sekarang aku stuck di rumah dan terbatas banget kegiatan aku gitu kan. Jadi aku merasa kayak I need like more gitu kan, malam nggak bisa nih kayak diem aja. Nah jadi di situ aku juga mulai makin menyadari kekuatan aku itu kalau aku ya bergerak gitu, misalnya melakukan sesuatu, bukan hanya nari tapi membuat sesuatu gitu. Terus juga ketemu orang-orang, itu aku ngerasa aku makin berenergi ya? Iya, makin berenergi gitu, dan juga traveling gitu pastinya gitu, dan ya belajar hal-hal baru. Nah di situ akhirnya aku makin oh ya ternyata emang gue tuh yang itu gitu loh. Jadi aku emang ini tapi aku juga itu gitu sih. Jadi makanya di situ akhirnya aku menggabungkan dua-duanya. Ya udah, kalau aku mau traveling ya aku bawa gaya. Jadi emang benar-benar balik lagi ke diriku sendiri itu lumayan butuh waktu kan gitu. Jadi tapi sekarang alhamdulillah sudah melalui hal itu, dan sudah ya udah balik lagi, dan gaya juga mengerti gitu kan, kalau saya nyaman ternyata nyokap gue gini, ya udahlah. Dia menerima. Ya gitu sih. Wah, oke, thank you banget Mbak Gigi udah mau ngobrol-ngobrol ya di Ladies Book Club. Semoga nanti ada lain kesempatan untuk ngobrol-ngobrol lagi. Dan terima kasih teman-teman yang sudah menyimak. Bye. Dah. Bye, thank you.